Selamat sore Mbak Mika. Iya, selamat sore. Mbak, ini sesuai dengan yang sudah saya beritahukan kemarin dan saya sudah meminta izin kepada orang tua jenengan bahwa akan dilakukan pengajian. Oke, langsung saja ya Mbak. Iya. Nama lengkapnya siapa Mbak? Mika Wulandari, Jenis kelaminnya, perempuan, usianya saat ini berapa Mbak? 20 tahun, Sukunya Jawa, Indonesia ya? G, Agamanya? Kristen, Untuk pendidikan saat ini Mbak? masih kuliah? Masih kuliah ya? Oke, ada keluhan nggak Mbak? Enggak ada. Oh tidak. Awal pertama kali head usia berapa Mbak? Usia 13 tahun, 13 tahun. Kelas berapa ini? SMP ya? SMP kelas 1. Oh ya. Lama haidnya? 6 hari, 6 hari. Banyaknya Mbak? Mungkin ganti pembalut sehari bisa berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sifat darahnya bagaimana Mbak? Oh, campur atau bergumpal atau mungkin encer aja? Campur. Untuk haidnya Mbak itu sebulan berapa kali? Sebulan sekali. Sekali. Itu tanggalnya selalu tepat tanggal itu atau maju ataukah mundur? Mundur. Mundurnya itu banyak? Iya, sampai hampir 2 minggu kadang. Oh, berarti anu ya, satu bulan itu panjang ya, anunya nggak kadang 1 bulan lebih, kadang 1 bulan itu. Iya. Ada keputihan Mbak? Ada sedikit. Sedikit, oke. Sering apa enggak? Enggak. Enggak ya. Kalau 1 kali siklus menstruasi itu enggak mesti keputihan gitu ya? Enggak. Lalu ada nyeri head Mbak? Iya, setiap hari pertama, kedua itu nyeri sekali ya. Untuk head terakhir kapan Mbak? 6 September. Oh, bulan kemarin ya? Bulan ini masih belum haid? Belum. Iya. Ada riwayat di opname Mbak? Pernah. Dengan penyakit apa Mbak? Tipes. Lalu riwayat keluarganya ada yang punya diabetes Mbak? Ada. Orang tua? Atau Mbak? Mbak. Mbak. Jantung Mbak? Enggak. Asma? Enggak. PMS? Atau penyakit menular seksual? Tidak ada. Oke. Untuk pola nutrisinya Mbak, makannya sehari berapa kali? 3 kali. Kadang 2. Oh, nggak mesti ya, kadang Iya. 2-3 kali ya. Iya. Untuk porsinya seberapa Mbak? Sepiring kecil. Sedikit gitu? Iya. Oke, lalu untuk personal hygiene-nya, mandinya sehari berapa kali? 2 kali. Sikat gigi juga ya? Nggih. Untuk keramas seminggu berapa kali? 3-4 kali. Untuk ganti baju 2 kali sehari. 2 kali ya. Nggih. Lalu untuk pembalutnya Mbak, itu kalau mens gantinya berapa kali? Sehari dan sehari? 3 kalian. 3 kalian. Iya. Untuk CD-nya memakai bahan apa? Katun atau nilon atau longgar ataukah ketat? Katun. Longgar atau ketat Mbak? Longgar. Untuk pola istirahatnya, kalau malam tidurnya jam berapa jam? Sekitar 7-8 jam. Oh iya. Kalau siang hari? Jarang. Jarang ya, tapi biasanya istirahatnya sampai berapa jam? 2 jam. 2 jaman. Untuk pola aktivitas saat ini kegiatannya di rumah apa Mbak? Ngelesi. Ngelesi. Oh, nah SD itu ya? Iya, bantu-bantu orang tua. Olahraga mungkin? Jarang. Oke. Untuk pola kebiasaannya mungkin pernah merokok atau narkoba atau minum alkohol? Enggak ya? Tidak pernah. Selanjutnya pernah melakukan Mbak hubungan seksual sebelum menikah? Belum pernah. Untuk pacaran saat ini? Iya, ada. Statusnya statusnya bukan single lagi. Iya. Anak keberapa Mbak? Pertama. Jumlah anggota dalam keluarga? 4. Iya. Nah, dalam dunia kuliah nih Mbak ya, jenengan ikut kayak BEM atau Ormawa gitu enggak? Enggak. Kalau di rumah? Ada organisasi Karang Taruna itu. Masih aktif sampai sekarang Mbak? Iya. Nah, selanjutnya Mbak, ini tentang pemeriksaan, monggo jenengan timbang. Oke.
40 kg. B. Tingginya kira-kira berapa nih Mbak? 155. 155. Lalu saya lakukan pengukuran lengan ya Mbak. Ya. Saya hitung dulu ya Mbak untuk IMT-nya. Iya. Mbak lihat matanya Mbak. Jangan buka. Yang satunya. Mbak, ini berdasarkan hasil pengkajian tadi ya. Untuk data-data yang lain, alhamdulillah bagus. Hanya ada masalah pada pola nutrisinya, yaitu makannya tidak teratur, kadang 2 kali, kadang 3 kali ya. Iya. Lalu selanjutnya yaitu lilanya jenengan 23 cm, sedangkan lila normal itu 23,5. Nah, selanjutnya untuk IMT ini jenengan IMT-nya 16,6 dalam kategori kurus karena kurang di bawah dari 18,5. Oh iya. Nah, jadi jenengan ini termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis atau biasanya disebut dengan KEK. Ya, seperti itu. Nah, kemarin kan sudah saya sudah saya beri penyuluhan apa sih itu KEK gitu kan. Iya. Nah, KEK sendiri adalah kekurangan energi kronis di mana pada remaja ini biasanya mengalami kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama, ya kan? Iya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, masih ingat nggak Mbak apa sih penyebabnya dari KEK itu sendiri? Kekurangan asupan nutrisi. Ya, benar. Pola makan tidak seimbang. Faktor ekonomi gitu mungkin. Oh iya, pasti ingat ya Mbak berarti ya. Iya. Ya, benar sekali. Untuk penyebabnya memang seperti itu. Penyebab umumnya itu yaitu ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan juga kebutuhan dan pengeluaran energi. Maka dari itu, makanya kenapa kok bisa kita menderita KEK itu seperti itu. Jadi karena gizi yang masuk itu kurang, sedangkan yang keluar tuh biasanya lebih banyak. Nah, seperti itu. Lalu untuk tanda-tandanya sendiri, mengapa bisa didiagnosa bahwa dia itu KEK? Tanda-tandanya adalah lingkar lilanya kurang dari 23,5 cm. Tadi kan sudah saya hitung ya, jenengan ada 23. Nah, berarti kan sesuai. Lalu selanjutnya itu merasa lelah terus menerus. Memang biasanya gitu nggak? Kayak lemes gitu. Iya, males ngapa-ngapain. Iya. Lalu juga biasanya karena itu mukanya pucat atau juga tidak bugar gitu. Tapi tadi saya lihat jenengan konjungtivanya atau di sini di matanya itu jenengan bagus kok, merah muda. Jadi ini tanda ini tidak tapi cuma itu tadi yang nilainya kurang dari 23,5 dan juga IMT-nya tergolong kurus ya. Gitu. Nah, selanjutnya Mbak, kemarin masih ingat apa sih pencegahannya untuk agar tidak terjadi KEK atau cara mengatasinya agar tidak KEK gitu? Ya, menjaga pola makan kan. Ya, mungkin ada lagi yang masih ingat. Terus makannya porsinya diperhitungkan. Ya, jadi begitu Mbak. Kalau ingin cara mengatasi KEK dan juga pencegahannya, kita harus makan makanan yang beraneka ragam, baik sayur, baik buah maupun lauk pauk, ya kan. Nah, dan juga makan sesuai dengan isi piringku yang kemarin saya jelaskan. Ya. Nah, isi piringku ini gimana sih? Masih ingat? Ya, yang ada karbohidrat, protein Ya. itu kan. Jadi gini, isi piringku ini untuk 1 kali makan dalam 1 piring, ya kan? Iya. Nah, 1 piring itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 2/3-nya adalah makanan pokok dan juga sayuran, karbohidrat atau sayuran. Nah, dan yang 1/3 bagian itu adalah lauk pauk dan juga buah-buahan. Itu. Jadi, Mbak ini dianjurkan dalam 1 hari makan karbohidrat dan juga sayur-sayuran itu 3-4 porsi.
agar nanti juga terjadi peningkatan berat badan, ya kan. Lalu juga buah-buahan dan juga protein hewani. Nah, ini bisa 2 sampai 3 porsi kalau buah-buahan. Tapi kalau protein hewani bisa 2 sampai 4 porsi. Gitu. Nah, selanjutnya apa saja sih yang harus ada dalam satu piring itu? Nah, yang pertama karbohidrat. Kemarin apa aja Mbak yang termasuk karbohidrat? Nasi, Ya, jagung, kentang, umbi-umbian gitu ya. ya, bihun juga kan. Iya, bihun. Biasanya kan suka makan mie tuh. Iya. Kalau baik bihun aja. Nah, dan juga sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita terhidrasi dengan baik, pencernaan kita lancar, nggak sembelit, nggak sakit perut, dan juga fungsi ginjal kita juga baik. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa ya Mbak, itu porsi makannya jenengan tambah, pola makannya dijaga. Apapun hal-hal yang sekiranya membuat kita tidak enak makan, kalau bisa itu disingkirkan dulu. Bagaimana caranya agar tubuh kita ini mau makan dan terjadi peningkatan berat badan akan tidak tergolong dalam kategori kekurangan energi kronis. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan kan Mbak? Tidak, sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Kemarin masih ingat ya apa saja yang saya sampaikan. Iya. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga Mbaknya ini bisa menerapkan atau mengaplikasikan sesuai yang saya sarankan tadi, yaitu makan sesuai dengan isi piringku. Iya. Terima kasih Mbak. Sama.